Konstruksi geometri. Bab 3 yaitu prinsip konstruksi untuk pembuktian teorema geometri dimensi 2. Masalah 3.1 yaitu diketahui sudut A dan N seperti pada gambar. Konstruksikan sudut D yang merupakan sudut di antara sudut A dan N. Langkah pertama yaitu kita membentuk sudut yang akan diduplikasi, yaitu sudut A dan N dengan vektor segmen. Lalu kita hilangkan label-label yang tidak diperlukan dan objek yang tidak diperlukan, sehingga terciptalah titik B dan titik D. Lalu kita ukur sudut dari sudut B yaitu sebesar 90 derajat dan sudut D didapatkan sebesar 28,94 dengan fitur angle. Lalu kita membuat garis kerja dengan vektor line. Lalu kita hilangkan objek yang tidak diperlukan. Lalu kita pilih vektor point dan buat titik sembarang di garis kerja tadi. Beri nama titik P. Lalu kita ubah nama dari kedua sudut yang ingin diduplikasi dengan nama sudut N dan sudut A. Untuk yang pertama kita ubah menjadi namanya sudut A. Lalu yang kedua kita ubah namanya menjadi sudut N. Untuk menduplikasikan sudutnya, langkah yang pertama itu pilih vektor circle, radius, and center. Lalu kita berjari-jari 3. Lalu tentukan titik potong lingkaran C dengan sudut A dengan mengeklik lingkaran C, lalu garis yang pertama, lalu lingkaran C dengan garis kedua, sehingga dihasilkan titik potong J dan I. Lakukan hal yang sama pada sudut kedua. Kita beri jari-jari 3 juga. Lalu tentukan titik potong dengan vektor intersect. Lalu klik garis pertama dengan lingkaran dan garis kedua dengan lingkaran sehingga diperoleh titik potong itu titik K dan titik L. Lalu kita akan menduplikasikan sudut yang pertama yaitu sudut A. Gunakan fitur kompas dengan panjang jari-jari A sampai L. Lalu titik pusatnya kita ubah ke P. Lalu kita tentukan titik potong antara garis kerja tadi dengan lingkaran E. Lalu kita kompas lagi dengan cara yang pertama, yaitu dengan jari-jari LJ dengan titik pusat M, sehingga dapatkan dua lingkaran E dan K. Lalu tentukan perpotongan antara lingkaran E dan lingkaran K dengan menu interest, sehingga didapatkan titik O dan titik Q. Lalu pilih fitur segmen untuk menghubungkan titik pusat P dengan titik potong O tadi, sehingga kita hilangkan dulu fitur atau objek yang tidak diperlukan agar lebih rapi. Lalu didapatkanlah sudut OPM. Sudut OPM yang besarnya kita dapat ukur menggunakan fitur angle. Dengan mengeklik ketiga titik, didapatkan bahwa sudut P sebesar 90 derajat, sama dengan duplikasi sudut A yang besar sudut A yang kita duplikasi tadi. Lalu lakukan langkah yang sama untuk sudut kedua yaitu sudut N. Kita ambil fitur kompas, lalu jari-jari NL, lalu kita titik pusatnya adalah P, lalu tentukan titik potongnya antara lingkaran P dengan garis. Didapat titik S dan titik R. Lalu lakukan yang kedua dengan kompas dan jari-jarinya antara K dan L, lalu kita pindah titik pusatnya ke S
dan kita akan menentukan titik potong antara lingkaran P dan lingkaran Q. Didapatlah titiknya titik T dan titik U. Lalu kita ambil segmen untuk menghubungkan titik P dan titik T, dan kita hilangkan objek yang tidak diperlukan, sehingga didapatkan sudut SPT atau TPS yang besarnya kita ukur dengan fitur yang sama tadi. Klik ketiga titiknya, didapatkan besar sudutnya adalah 28,94, sama dengan sudut N yang kita duplikasikan tadi. Lalu di antara dua sudut itu ada sudut TPO yang besarnya 61,6 derajat. Sudut itu didapat antara dua sudut tadi yang kita duplikasi. Nah, ketiga sudut tadi tersebut dapat dibentuk sebuah segitiga. Langkah yang pertamanya yaitu pilih fitur segmen dan buat garis. Lalu kita pilih fitur sudut dengan ukuran sudut. Lalu kita klik kedua titik. Lalu kita berikan ukuran sudut yang kita duplikasi tadi. Sudutnya 90 derajat ya. Setelah itu ambil fitur segmen, hubungkan titik W dan titik V aksen yang didapatkan tadi. Lalu kita akan menggunakan fitur yang sama, angle with given size. Kita mendapatkan lagi sudut yaitu 28,94 untuk membentuk segitiga. Lalu pilih fitur ray untuk menghubungkan titik V aksen dengan titik yang didapatkan tadi. Lalu tentukan titik potongnya yaitu dapat titik Z. Kita hilangkan dulu label-label dan objek yang tidak diperlukan. Sehingga terbentuklah sebuah segitiga yaitu segitiga WV aksen Z. Dengan fitur poligon kita dapat memperjelas bentuk segitiganya. Lalu kita ukur satu sudut lagi yang belum kita ketahui, yaitu sudut Z, dengan cara mengklik sudut V aksen Z dan sudut W, sehingga didapatkan besar sudut Z adalah 1,06 sehingga jumlahnya 180 derajat. Masalah 3.2 yaitu pembuktian teorema sudut dalam pada suatu lingkaran. Langkah pertamanya yaitu pilih fitur circle, center, and radius. Lalu kita klik berapa jari-jari yang kita inginkan. Pilih fitur segmen untuk membuat diameter dari lingkaran tersebut. Didapatkan diameternya CB. Lalu kita buat satu jari-jari dari lingkaran tersebut untuk memperjelas. Lalu hubungkan titik D dan titik C sehingga didapatlah segitiga CAD. Kita hilangkan fitur dan objek-objek yang tidak diperlukan, seperti label lingkaran, label garis. Lalu kita ubah nama titik-titik pada yang kita peroleh tadi sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya titik A kita ganti dengan titik O. Lalu titik B kita ganti dengan titik C, kita ganti dengan titik B, titik A. Lalu titik B kita ganti dengan titik C. Lalu titik D kita ganti dengan titik B, sehingga diperoleh sebuah segitiga AOD. Lalu setelah itu kita pilih fitur distance or length untuk mengukur OB dan OA. Didapatkan panjangnya sama, yaitu sama-sama dengan 4 karena merupakan jari-jari dari lingkaran tersebut.
Lalu kita ubah garis OB menjadi garis putus-putus untuk memperjelas dan membedakan ya. Setelah itu kita akan mengukur sudut dalam lingkaran tersebut, yaitu sudut BOA, sudut OAB sebesar 27,48 dan sudut ABO sebesar 27,48. Karena panjangnya sama, yaitu segitiga sama sisi, dan sudutnya juga pun sama. Sehingga kita akan lagi mengukur sudut dari COB dengan vektor yang sama, kita peroleh sudut COB sebesar 54,96 derajat, sehingga didapatkan sudut BOC sama dengan sudut AOB tambah sudut ABO, dan sudut BAC sama dengan setengah sudut BOC, dan sudut BAC sama setengah busur BC. Masalah 3.3 yaitu mengenai trapesium ABCD. Langkah yang pertama yaitu kita pilih vektor poligon membuat trapesium. Setelah terbentuk, kita hilangkan label-label yang tidak diperlukan agar terlihat lebih rapi. Sehingga terbentuklah trapesium ABCD. Lalu langkah selanjutnya yaitu pilih fitur segmen untuk menentukan tinggi trapesium dengan menghubungkan titik B dengan sisi alas trapesium. Kita ubah tingginya menjadi H. Lalu kita ubah garis tinggi menjadi garis putus-putus agar lebih mudah membedakannya sebagai garis tinggi dan sebagai garis bantu juga. Lalu setelah itu kita akan membuat tinggi trapesium yang kedua dengan menambahkan garis pada dari titik D lalu ke titik C, sehingga didapatkan tingginya, dan kita hilangkan dulu label-labelnya ya, dan kita ubah menjadi garis putus-putus untuk mudah membedakannya sebagai garis bantu atau objek bantu dari konstruksi kita pada kali ini. Setelah itu kita pilih fitur distance or length untuk mengukur tinggi dari trapesium, dan didapatkan tingginya sama dengan 4, yaitu H sama dengan 4, dan alasnya sama dengan 11, dan untuk alas atasnya sama dengan 7. Lalu kita pilih fitur segmen untuk membuat perpotongan dari trapesium dari titik B ke titik D, sehingga dihasilkan 2 segitiga yaitu ADB dan segitiga BDC. Lalu setelah itu pilih fitur poligon untuk memperjelas segitiga yang terbentuk, dan untuk menentukan luasnya juga kita pilih fitur area, lalu klik poligon segitiga. Didapatkanlah area dari ADB sebesar 22. Lakukan hal yang sama untuk segitiga BDC dengan vektor poligon. Lalu kita klik titik B, D, dan C sehingga lebih memperjelas. Lalu kita pilih vektor area dan klik poligon. Dapat diketahui bahwa area BDC sama 14, sehingga luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi, dan diketahui luas BDC dan ADB yaitu 14 dan 22, sehingga luas area ABCD 36. Sehingga pembuktian tersebut terbukti bahwa luas ABCD sama dengan setengah BH dikali B ditambah B aksen.